Oke, apa kabar semua? Mari kita coba menjelaskan kembali masalah Adobe Premiere. Seperti biasa, kita akan create new atau create new biasa project. Kita sudah siapkan foldernya. Ini mungkin kita tulis basic edit. Oke. Nah, ini dia adalah workspace-nya. Kita di sini import dulu videonya. Let me see di mana dia ini ya. Sama seperti video yang kita sedang berlatih. Now after we import our video source, terus kita new item sequence ya. Nah di sini kita pakai standar aja digital SLR atau kamera ya. Cari yang 24 frame per second. Terus kita oke kan saja di sini. Kita lihat oke. Kalau kita lihat di sini videonya itu kalau nggak salah sama ya, sama settingan dari sequence kita. Is there any information properties ya? Dari propertiesnya kita bisa lihat di sini sama ya, 920 kali 1080 seperti yang kita pilih tadi untuk pembuatan sequence-nya. Karena sequence-nya di sini kalau kita lihat propertiesnya juga di sini menyatakan 920 kali 1080. Ini standarnya YouTube ya. Oke, kalau kita double klik di sini, klik, maka muncullah di monitor bahwa ini adalah videonya. Sekarang kita mau coba mendengarkan. Ini agak sedikit bermasalah ya, saya jadi tidak bisa mendengar suaranya. Oke, kita coba. Jadi di sini kita bisa zoom in, zoom out ya. Zoom in, zoom out the frame-nya ya. Jadi kalau kita mau cari lagu misalnya yang ini. Nah, ini misalnya. Kita bisa zoom in sampai dia dapat frame by frame. Terus di sini kita bisa dapetin mark in misalnya. Nah, di sini mark in. Kita coba playkan. Kita coba cari dulu yang sedikit lebih panjang dari yang tadi. Kita zoom out lagi. Geser. Ya, mark in lagi. Oke, sini ya, mark out. Nah, kita bisa tarik ini ke sini, ke sequence. Kita bisa zoom in. Kita coba play. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kan mau coba ambil audionya dulu. Terus kita bisa klik kanan, nanti di sini bisa di unlink. Kalau unlinknya nggak nyala seperti punya saya, ya berarti ini udah terpisahkan ya. Jadi kita tinggal memilih videonya dan delete. Nah, kita mau agak sedikit perpanjang di musik ini. Nah, ini bisa aja, misalnya dari sini kita lihat. Nah, ini sama ya. Ini mungkin kita bisa potong aja. Potong. Nanti kita coba tes. Kita pindahkan dulu ke bawah sebentar. Yang ini kita coba copy saja. Yang depannya kita copy, pencet option.
Dia langsung copy jadi 2. Kita coba tes apakah nyambung lagunya di sini. Nah, itu ada sedikit jeda, kita bisa mulai edit. Ntar kita agak jauhin dikit. Nah, mungkin di sininya kita akan potong. Kita akan potong. Untuk disambungkan di sini ya. Kita coba dulu apakah ini udah oke. Nah, kita coba. Slightly terlalu cepat ya. Sepersekian detik aja terasa kok. Nah, oke, kita coba zoom out. Nah, oke, itu udah pas banget. Sekarang kita tinggal ini. Ya, kan kita udah potong, kita coba aja sambungin lagi ke sini ya. Apakah nanti dia pas? Kita coba cek. Nah, pas. Ya, gitulah caranya memanjakan satu bar sebuah lagu supaya lagunya bisa jadi lebih lebih panjang pastinya ya. Oke, sebentar saya mau nyalakan adaptor sendiri. Oke. Jadi lagu kita udah dapat di sini, misalnya kita lihat udah ada fade in. Nah, kita mau coba di video ini sebelum kita sambungan dengan lagu yang ini ya, yang ngebeat, kita mau, nah ini ada kata-kata perpisahan dari grup bandnya, mungkin aku juga nggak ngerti. Seperti biasa ini kita zoom in. Ya, mark in. Mark out. Ya. Terus kita taruh di sini ya. Kita taruh sini, coba lihat dulu, lihat itu ada audionya, jangan sampai bertubrukan. Kayaknya ini. Nah, ini dia tuh ada, ini harus dipilih dua-duanya supaya saya bisa geser. Jadi ini lagu selesai di sini. Terus ada yang ini. Terus baru lagu yang kedua ya. Jadi gitu caranya. Kita biarkan saja dulu yang lagu keduanya. Lagu keduanya tinggal tambahkan aja ya. Sama seperti yang ini, yang bawah. Nggak usah ditambahkan. Oke. Nggak usah diperpanjang masalahnya. Mau ditonjok. Nah, jangan ya. Oke ya, sekarang kita coba lihat videonya. Cari videonya yang kita mau coba masukin. Kembali kita bisa zoom out supaya kita bisa lihat semuanya. Oke, kita coba yang ini. Mark in dulu. Mark in, saya zoom in frame-nya supaya saya dapat dengan gerakan. Nah, ini ya. Mark in, geser sampai di sini. Geser dikit, mark out. Oke. Terus kita tinggal tarik ke sini ya. Hati-hati pada saat kita masukin videonya, jangan sampai audionya niban ya. Jadi kita kalau di video satu nggak bisa, dia nempel tuh di situ niban. Jadi kamu naikin ke atas saja ke video 2, sehingga kamu bisa delete audio dari video yang ini, karena kita hanya mengambil videonya. Kita zoom in ya. Nah, ini adalah videonya. Kita coba nyalain.
Oke, di sini kalau kita lihat apakah gerakan kakinya sudah pas. Kalau sudah pas ya udah, our mission is complete gitu ya. Cuma pada saat di sini nih pengennya terakhirnya tuh di sini, clap gitu ya. Nah ini tuh udah pas di sini ya. Jadi ini tuh, yang udah pas kakinya. Nah ini aku bisa potong juga ya, aku potong. Terus di sini kita clap yang di sini ya, yang kita mau ambil sampai si gambar itu hilang. Tapi kita gambarnya udah habis di sini videonya. So what should we do? Kita klik kanan, ya. Di sini kita klik kanan. Di sini ada yang namanya speed duration. Nah speed durationnya kita perlambat ya. Mungkin kita coba di 70% dulu. Oke, nah itu kurang ya. Jadi kita speed durationnya kita bikin mungkin 60 ya. Oke, nah itu udah pas ya. Jadi nanti agak pas itu normal terus agak slow gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting pada saat dia hilang videonya maka terjadi transition itu. Karena kita memang dalam project ini kita mau mencoba bikin transition dari beat lagu, terus kita pas-paskan gambar kita untuk menyamakan beat lagunya. Kita coba, gitu ya. Nanti di sini kan tak, gitu ya. Baru kita cari video yang bisa, nah ini dia. Kita bisa coba yang ini ya. Ini ada blitz di sini. Oke. Kita bisa mark in. Terus kita geser. Ya, di sini juga ada blitz. Oke, mark out. Kita bisa tarik ke sini, hati-hati audionya. Ini di delete. Kita coba turunin ya. Dari sini lihat bahwa beatsnya pas banget sama clap tepuk tangan lagu suara tepuk tangan. Ini mungkin di sini agak berbeda ya. Nah ini agak seru di sini. Apakah kita mau coba dia samakan? Kalau di sini kan udah clap ya. Ya, clap ya di sini terus clap, blitznya nyala. Nah ini di sini blitznya nyala tapi nggak clap. Nah ini ya, kita bisa potong aja, potong pas klik ada flashnya. Nah terus kita di sini kan flashnya nih, clapnya, ya clapnya di sini. Nah ini kita bisa speed durationnya kita cepetin, mungkin 120. Kita lihat kurangnya speed duration 130 mungkin. Ya 135. Ya gitu ya. Jadi pas clap itu juga dia ada blitznya ya. Coba. Nah, pas kan? Jadi di sini juga ngepas banget blitznya. Terus nanti kita tinggal ganti videonya ya. Coba kita cari dulu videonya. Nah ini mungkin ya. Oke, mark in. Terus mark out. Kalau lagi sini hati-hati. Ini di delete and you can put it here. Oke, kita lihat apakah gerakannya sama dengan lagunya. Ya ini udah, kalau ini mah tinggal potong aja ya di sini.
Nah, oke. Ini transisi yang bisa kita buat dengan penyesuaian waktu dari si video dan pemotongan scene, terus pemotongan source, kita masukin ke audio yang baru, terus kita coba sama-samakan dengan menyamakan speednya atau mempercepat, memperlambat, gitu ya. Yang penting di sini karena ya zaman sekarang tuh transisi banyak sih tipe-tipe transisi yang sudah ada. Nah, tapi yang ini tuh cukup sederhana tapi masih bisa dipakai karena masih cukup trendy gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini ada efek ya. Kita punya video transition sebetulnya. Nah, ini video transitionnya banyak. Jadi biasanya tuh ditaruh di antara dua video gitu kan. Gitu ya, di antara video ini sama video itu ada misalnya, tapi banyak kan itu kayak apa namanya transition video tahun 70-an gitu. Misalnya kita coba cari Iris Box gitu ya. Nah, di sini dia tuh melakukan kotak di tengah gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya terlalu norak yang udah old fashion banget. Cuma kadang-kadang kalau tiba-tiba kamu memang mau mengedit sesuatu yang stylenya berbeda tahun 80-an videonya, itu kan tergantung itu ya, tergantung dari tema videonya. Mungkin dengan Iris Box ini menjadi pilihan yang baik gitu ya. Jadi saya cuma mengasih tahu aja di sini ada beberapa video transition yang sudah disiapkan. Mungkin kalau di sini yang bisa saya coba uh, pakai di sini adalah salah satunya mungkin di sini ada dissolve ya. Ada yang namanya deep to black atau deep to white. Kita coba dulu deep to black. Jadi kalau deep to black itu kita taruh sini dia jadi pas di sini jadi gelap. Tuh. Terus transition gitu ya. Nah, kurang cocok karena kita tadi kan pakai blitz ya. Ada bantuan flash gitu. Nah, kalau gitu kita pakainya yang deep to white ya. Jadi dia merging dari apa istilahnya tuh apa namanya berangsur-angsur menjadi putih ya. Jadi kita coba deep white kita taruh di sini biar memperkuat kesan blitznya. Jadi di sini kita lihat di sini. Nah, tapi kan kalau kita lihat uh, si deep white-nya itu terlalu lama ya. Nah, ini bisa kita edit dengan kita pilih ini, terus kita ke efek control, maka kamu bisa memanipulasi ya si apa namanya transitionnya, misalnya kita bikin dia tercepat begini, ya, sehingga dia akan menjadi lebih kecil waktunya, sehingga pada saat kita coba di sini aplikasikan, nah pas ya, bisa ditambah lebih kecil lagi, lebih sempit lagi juga bisa digeser gitu ya. Jadi itulah kenapa disuruh belajar Adobe Premiere ya, sampai yang namanya transition juga kita bisa rubah waktunya. Kalau di template-template video yang lain kan nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Jadi diperkuat dengan deep to white, mungkin juga masih bisa digeser gitu ya. Kita bisa zoom in ininya, kita bisa zoom in, terus kita atur sedemikian rupa ya, sehingga nanti dia akan memperkuat desain kita gitu ya. Kita bisa copy nggak ya, coba kita coba copy, pencet option mungkin, oh nggak bisa ya. Nanti kita coba dulu bisa apa enggaknya. Nah kalau udah nanti ini bisa kita tambahkan ya sini sama seperti tadi ya, kayak deep to white ke sini. Ini kita bisa kecilin durationnya tadi, yang ini berapa kita lihat dulu ya. Ini durationnya berapa kira-kira, 0,2 ya. Kita coba di sini durationnya kita bikin
0, terus di sininya 0,2. Oke, maka dia akan menjadi kecil gitu ya. Jadi kita bisa ulangin biar kelihatan sebentar. Itu ya, jadi plug gitu ya. Di sini juga kita coba lagi drop deep to wide itu, terus di double klik si ininya, si transitionnya. Nanti di sini ada tulisannya berapa set durationnya. Ini kita bikin jadi 0. Sini 0,02 ya. 0,2. Dan dari yang panjang ini kita oke menjadi kecil. Kira-kira gitu. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kamu teruskan saja gitu ya editan kamu, sehingga boleh pakai cara yang saya pakai, boleh dengan cara kamu sendiri, karena mungkin kamu pengen desain tertentu gitu ya. Karena di sini juga banyak transition, misalnya ada yang kayak bikin dreamy effect ya. Di sini ada. Jadi biasanya aku sih kalau transition yang ada di sini aku pakainya yang dissolve ya. Karena di sini ada cross dissolve. Cross dissolve tuh merging antara dua video ya. Jadi contohnya gini. Kita coba. Kita ambil yang video ini ya. Kita coba cari sebentar. Ya, mark-in. Kita geser sedikit. Mark out. Kita taruh sini, hati-hati audionya. Klik. Naikin ke sini videonya. Kita lihat sini. Nah, ini kita bisa pakai yang efek. Misalnya kita coba yang cross dissolve ya. Cross dissolve itu kalau kita taruh di sini, nanti dia akan merging antara video yang sebelum dan akan datang. Jadi dia akan merging gitu. Ini biasanya bagus buat dreamy effect gitu ya. Jadi kamu bisa explore tergantung dari videonya bagaimana, audionya bagaimana, apa transisi yang paling baik, terus bagaimana cara ngeditnya yang paling baik, apakah dengan beat ini juga bisa. Memang agak sedikit jelimet ya kalau beat ini, karena kita harus menyesuaikan video dengan audionya. Jadi ya plus minus, tapi menyenangkan sih. Silahkan mencoba, latih terus, semoga berhasil ya. Salam, bye.